Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian masih semangat ya belajarnya. Hari ini kita mempelajari tema 9, subtema 2 dengan muatan pelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia apa aja sih? Yang pertama adalah membayar pajak. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Kesadaran membayar pajak berarti telah ikut mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Kewajiban yang kedua adalah menjunjung hukum dan pemerintahan. Tujuan pembuatan hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Lalu kewajiban yang ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, menjaga kelestarian lingkungan sekitar ini dapat dimulai dengan menjaga kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Nah, berikut adalah beberapa tindakan yang dapat kalian lakukan, di antaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan pemburuan liar. Nah, kewajiban yang keempat adalah mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah sendiri telah menetapkan pendidikan dasar selama 12 tahun, berarti dari mulai jenjang SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Nah, tujuan pendidikan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kita mengikuti pendidikan dasar berarti kita telah ikut mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya adalah hak sebagai warga negara. Yang pertama adalah memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, bagaimana jika tidak ada hukum? Tentu semua orang akan hidup sesuai dengan keinginannya tanpa menghiraukan kesusahan orang lain. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga tidak akan nyaman. Oleh karena itu, setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar hukum harus dikenai sanksi tanpa melihat orang, status jabatan, atau status sosialnya. Yang selanjutnya adalah memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap orang tentu berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhi semua kebutuhannya. Nah, bagaimana caranya agar terpenuhi semua kebutuhannya? Dengan cara bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Kehidupan yang layak adalah kehidupan yang semua kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan baik, baik itu kebutuhan hidup, makanan, pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Yang selanjutnya adalah membela negara. Setiap warga negara berhak membela negara. Membela negara ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba internasional. Nah, mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh agar dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia dan sejajar dengan negara lain. Yang selanjutnya adalah mendapatkan kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Lalu mendapat pendidikan yang layak, mengembangkan kebudayaan, dan yang terakhir adalah hak menikmati kekayaan alam. Selanjutnya adalah menjelaskan kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, ini ada beberapa contoh kerjasama ya dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama adalah melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, melakukan reboisasi hutan. Yang ketiga, melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Yang keempat, menyediakan tempat sampah di beberapa titik lokasi penting yang sering dilalui masyarakat seperti taman. Yang kelima, pemerintah daerah berpartisipasi dalam membersihkan sungai dari sampah, seperti menyediakan alat-alat pengeruk sampah. Nah, itu adalah beberapa contoh kerjasama dalam melaksanakan kewajiban. Yang selanjutnya adalah
Kewajiban terhadap sumber daya alam. Apa aja sih? Yang pertama kewajibannya mengurangi kegiatan yang banyak menggunakan sumber daya alam, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, memanfaatkan energi alternatif, membudidayakan tanaman pertanian, menghemat penggunaan bahan bakar minyak, menjaga sumber air dari pencemaran limbah dan sampah, melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara sistem tebang pilih dan reboisasi. Lalu haknya terhadap sumber daya alam, nah haknya ini dapat kita rasakan secara langsung atau tidak langsung. Nah, contoh yang secara langsung adalah hasil pertanian yang berupa sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian yang dapat dikonsumsi langsung. Nah, adapun pemanfaatan sumber daya alam tidak langsung berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya adalah minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, haknya adalah memanfaatkan hasil pertanian sebagai makanan, menikmati keindahan sumber daya alam, memanfaatkan bahan bakar minyak, memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci, dan mandi, memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42 menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam, jangan sampai merusaknya. Nah, kita sebagai makhluk hidup harus menjaga kelestarian alam dengan baik dan tidak melakukan pengrusakan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.